Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, telah memberikan kita kesehatan, telah memberikan kita keberkahan, sehingga pada hari ini kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Juga tidak lupa kepada Sang Pembawa kebenaran, Sang Pembawa petunjuk, Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang pada saat ini. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konstruksi hukum sebagai penyelesai tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan Ibu Neng Yani Suryani, SHMH, sebagai dosen pengampu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elmi Pujayanti dengan NIM 12030500037 dari kelas Ilmu Hukum A semester 1. Oke, teman-teman. Lanjut ke pembahasan. Namun, sebelum ke pembahasan mengenai konstruksi hukum, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan finding atau penemuan hukum itu sendiri. Karena yang kita ketahui bahwa konstruksi hukum merupakan bagian atau metode atau salah satu metode dari finding itu sendiri. Oke, teman-teman, pembahasan pertama kita akan membahas mengenai apa itu refinding. Apa sih itu refinding? Yang dimaksud dengan refinding yaitu proses penemuan hukum oleh aparat hukum atau hakim dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Itu yang dimaksud refinding atau penemuan hukum. Ajaran penemuan hukum ini menjawab pertanyaan mengenai interpretasi hukum atau penafsiran hukum. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 22AB dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Nah, Van Apeldoorn menyatakan bahwa seorang hakim dalam tugasnya melakukan pembentukan hukum harus memperhatikan dan teguh berdasarkan undang-undang. Disebutkan dalam pasal 20AB yang disebutkan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Kemudian dalam pasal 22AB dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang mewajibkan hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas undang-undangnya. Kemudian dijelaskan juga jika terdapat kekosongan peraturan atau perundang-undangan itu tidak jelas, maka diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dijelaskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Artinya dalam hal ini bahwa hakim diberikan wewenang untuk menemukan hukum atau wewenang refinding tersebut. Gitu. Oke, teman-teman. Dalam refinding itu, dalam penemuan hukum itu, ada metode yang dikembangkan. Nah, ada dua metode yang dikembangkan dalam refinding itu. Yang pertama, penafsiran hukum atau interpretasi peraturan perundang-undangan, dan yang kedua, konstruksi hukum. Oke, lanjut teman-teman. Dalam penafsiran hukum, ada beberapa metode juga yang dikembangkan. Nah, perlu diingat teman-teman, di sini saya hanya mencantumkan beberapa saja, mencantumkan mungkin 4 ya. Namun perlu ditekankan lagi bahwa banyak sebenarnya penafsiran-penafsiran hukum tersebut. Tapi saya hanya mencantumkannya 4. Nah, yang pertama yaitu penafsiran gramatikal, kemudian penafsiran historis atau sejarah, yang selanjutnya penafsiran sistematis dan penafsiran sosiologis. Nah,
Di sini saya tidak akan membahas satu persatu, karena yang kita ketahui bahwa saya di sini menjelaskan mengenai konstruksi hukum, mengenai penafsiran hukum, mungkin akan dibahas di lain waktu juga bisa saja oleh teman saya yang lain. Oke, penafsiran hukum itu apa sih itu? Penafsiran hukum atau interpretasi peraturan perundang-undangan ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dihendaki serta dimaksud oleh perundang-undangan tersebut. Itu merupakan penjelasan dari penafsiran hukum. Mengenai penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan di lain waktu di pembahasan yang sesuai. Oke, teman-teman. Nah, kita masuk ke pembahasan pokok pada saat ini gitu, bahwa akan membahas konstruksi hukum. Nah, masuk ke pembahasan konstruksi hukum. Apa sih konstruksi hukum? Ada yang tahu di sini apa konstruksi hukum? Konstruksi hukum merupakan bagian dari refining atau penemuan hukum. Konstruksi hukum merupakan salah satu metode selain penafsiran hukum dalam penemuan hukum itu. Konstruksi hukum dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Nah, sama seperti penafsiran hukum, dalam konstruksi hukum juga ada beberapa metode yang dikembangkan. Nah, ada 3 metode yang dikembangkan dalam konstruksi hukum. Yang pertama, analogi atau argumentum per analogian. Yang kedua itu penghalusan hukum. Dan yang ketiga yaitu pengungkapan secara berlawanan atau argumen e contrario. Oke, lanjut. Mengenai yang pertama, analogi atau argumen per analogian. Analogi atau argumen per analogian yaitu penafsiran dengan menarik suatu ketentuan yang khusus kepada ketentuan yang umum. Kemudian dari ketentuan yang umum itu ditentukan pada kasus yang dihadapi. Contoh dari analogi atau argumen peranalogian itu bisa kita lihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian jual beli. Berlaku juga untuk perjanjian tukar menukar seperti yang ditegaskan pada pasal 1546 KUH Perdata. Jadi gini, teman-teman, maksudnya. Seperti namanya, analogi. Jadi dalam misalnya peraturan perundang-undangan mengenai jual beli dianalogikan ke dalam peraturan perjanjian tukar menukar, sehingga bisa saja perjanjian jual beli dan tukar menukar menggunakan suatu peraturan yang sama, yaitu misalnya pasal 1546 KUHP. Nah, di sini peran analogi atau argumen peranalogian sangat ada dalam hal ini yang disebut dilakukan analogi gitu. Yang kedua, penghalusan hukum atau revisioning, yaitu memperlakukan hukum sedemikian rupa atau secara halus sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Itu yang dimaksud dengan penghalusan hukum. Nah, contoh kasus dari penghalusan hukum itu bisa kita lihat dalam masalah unlegitimate deed atau perbuatan melanggar hukum pasal 1365 KUH Perdata. Dalam pasal ini disebutkan bahwa orang yang yang menjadi pelaku harus mengganti rugi si korban gitu. Jadi dalam hal ini mengganti rugi kepada orang yang dirugikan itu merupakan salah satu dari penghalusan hukum sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan. Itu merupakan contoh dari penghalusan hukum. Nah, yang ketiga yaitu pengungkapan secara berlawanan atau argumen e contrario. Seperti namanya yaitu pengungkapan secara berlawanan. Yang dimaksud di sini itu yaitu penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran, yaitu berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal perundang-undangan. Seperti contoh bisa kita lihat dalam pasal 34 KUH Perdata, menyatakan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat waktu 300 hari setelah perceraian ataupun setelah
masa idah, bisa dikenal masa idah, yaitu eh, beberapa hari atau beberapa bulan dari suaminya meninggal. Itu disebut masa idah. Nah, dalam pasal ini disebutkan bahwa seorang wanita tidak dibolehkan menikah lagi sebelum 300 hari. Nah, pertanyaannya, apakah seorang laki-laki juga harus menunggu waktu 300 hari? Jawabannya tidak. Karena dalam pengungkapan secara berlawanan, hal ini laki-laki dan perempuan dalam hal ini tidak diberlakukan sama, namun diberlakukan secara berlawanan, sehingga pasal 34 KUHP ini tidak berlaku pada laki-laki. Sehingga ketika laki-laki misalnya ditinggalkan oleh pasangannya, dia bisa menikah langsung tanpa menunggu waktu 300 hari ataupun beberapa bulan itu. Oke, lanjut teman-teman. Apa perbedaan interpretasi hukum dengan kodeksi hukum? Nah, perbedaannya bisa kita lihat bahwa dalam interpretasi hukum biasanya hakim itu terpaku pada undang-undang. Jadi sangat terpaku pada teks undang-undang tersebut. Jadi ketika undang-undang tersebut A, maka hakim harus A. Berbeda dengan konstruksi hukum. Nah, konstruksi hukum kan pembahasannya mengenai penemuan hukum. Jadi dalam konstruksi hukum biasanya hakim menggunakan logikanya untuk menggali seberapa luas hukum itu, seberapa luas keputusan itu. Nah, dalam konstruksi hukum biasanya hakim melakukan penalaran sehingga tidak terpaku pada teks undang-undang saja. Namun walaupun tidak terpaku pada teks undang-undang, masih tetap menggunakan maksudnya masih tetap ada gitu, masih tetap ikut dalam nilai-nilai yang ada dalam undang-undang tersebut. Jadi tidak menyeleweng, namun hanya hakim itu melakukan penalaran yang lebih luas gitu, sehingga bisa menciptakan hukum yang diinginkan. Oke, teman-teman. Nah, ini tabel dari contoh interpretasi dan konstruksi hukum. Jadi gini, jadi ketika ada undang-undang, maka undang-undang dapat menghasilkan hukum. Nah, ada hukum, ada undang-undang dalam suatu pemerintahan, namun kan biasanya hukum dan undang-undang itu kan dikodifikasi biasanya, sehingga sulit untuk diadakan perubahan. Bisa dilakukan perubahan, namun ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dilewati, dan pastinya itu memakan waktu yang cukup lama gitu. Nah, dalam hukum itu yang berasal dari undang-undang, ada kesempatan bahwa terkadang tidak lengkap, tidak jelas, ataupun kurang jelas. Nah, sehingga dalam hal ini, konstruksi hukum atau penemuan hukum itu bisa sangat-sangat membantu, sangat-sangat dijadikan jalan pintas gitu untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Oke, dapat dipahami ya teman-teman. Oke, selanjutnya juga dalam konstruksi hukum, salah satu metode dalam penemuan hukum, hakim mempunyai batasan dalam konstruksi hukum itu sendiri. Nah, ada yang tahu batasan-batasan itu apa saja sih gitu. Yang pertama, tidak semata-mata bersifat legalistik. Dan yang kedua, tidak sekedar memenuhi syarat formal. Putusan hakim harus mendorong kebaikan dan harmonisasi dalam pergaulan masyarakat. Jelas bahwa hakim mempunyai peran yang sangat penting untuk mengadakan keadilan bagi masyarakat. Hukum yang dibawa ke meja pengadilan pasti memerlukan jalan pintas untuk menyelesaikannya gitu. Jadi hakim sangat memegang peran dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, hakim harus mempunyai visi untuk melakukan penerobosan hukum baru gitu. Nah, maksudnya penerobosan hukum itu jelaslah bahwa hakim dalam hal ini sangat-sangat menjadi aktor, menjadi pemeran utamanya gitu. Jadi ketika hakim melakukan penemuan hukum, yang penemuan hukum itu bisa dijadikan cerminan ataupun pandangan bagi hakim-hakim lain, tentu itu merupakan penerobosan hukum yang sangat bermanfaat bagi
penegakan hukum sendiri itu di suatu negara gitu. Yang keempat, hakim harus peka. Jelaslah bahwa seperti yang dijelaskan tadi bahwa keadilan dipegang oleh hakim. Jelas bahwa dalam proses pembentukan keadilan proses pembentukan hukum itu hakim harus peka terhadap apa? Peka terhadap kebenaran, peka terhadap kebutuhan hukum itu sendiri. Kita tidak bisa misalnya dua kasus, satu orang membunuh, satu orang membunuh itu dalam keadaan terpaksa. Kepekaan hakim dalam hal ini sangat diperlukan untuk memberikan hukum yang sesuai. Oke, selanjutnya selain batasan-batasan, hakim juga mempunyai norma luhur yang esensial menjadi pegangan para hakim. Hakim juga mempunyai norma luhur yang menjadi pegangan. Nah, beberapa norma itu misalnya norma kemanusiaan, norma keadilan, norma kejujuran, norma kepatutan. Norma kemanusiaan, seperti dijelaskan bahwa manusia mempunyai hak yang sama. Bahkan sebelum dia lahir, sebelum dia masih ada di dalam kandungan pun, dia sudah mempunyai hak yang diberikan oleh Tuhan. Bahwa setiap manusia dipandang sama, di dalam undang-undang Indonesia pun, di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pun, dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Sehingga dalam hal ini, keadilan harus diberikan kepada siapa saja yang sekiranya memang pantas, memang benar hak itu harus diberikan kepadanya. Kemudian norma kejujuran, jelaslah bahwa salah satu amanah hakim merupakan mengembangkan amanah untuk jujur, untuk memberikan keadilan, untuk menciptakan keadilan itu sendiri. Norma keadilan pasti sangat berhubungan dengan norma kejujuran. Nah, kan norma kepatutan seperti yang dijelaskan tadi, bahwa norma kepatutan misalnya ketika hakim harus memberikan hukuman kepada seorang pembunuh yang membunuh dalam keadaan terpaksa. Nah, apakah hukuman 1 tahun atau 2 tahun itu patut dalam keadaan terpaksa misalnya? Norma kepatutan berperan dalam hal ini. Oke, teman-teman. Juga perlu teman-teman ketahui bahwa penafsiran yang kreatif dan inovatif merupakan salah satu kritik atas metode penemuan hukum yang positivistik yang berkembang di abad 19 yang merupakan pengaruh ajaran Trias Politica Montesquieu. Oke, lanjut. Penemuan hukum didirikan sebagai bagian dari penerapan aturan terhadap kenyataan dan aturan itu hanya diberikan oleh undang-undang. Suatu putusan tidak boleh dibatalkan atas pertimbangan yang sifatnya umum, melainkan hanya manakala terjadi kesalahan dalam penerapan undang-undang. Hakim tidak diperbolehkan mengganggu undang-undang dengan putusannya. Untuk kesimpulan, rasa keadilan akan lebih diutamakan daripada kepastian yang tidak berkeadilan. Teks undang-undang dijadikan sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan untuk melayani masyarakat. Dan bukan sebaliknya. Hukum dan penafsiran seperti itulah yang dikatakan sebagai hukum dan penafsiran yang berkeadilan, karena menjadikan teks undang-undang tidak semata-mata sebagai teks yang mati, akan tetapi berjalan dan menyesuaikan dengan pergerakan dan perkembangan masyarakat demi mencapai sebuah tujuan ideal, yaitu keadilan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam kasus ini bahwa left-leaning, khususnya konstruksi hukum, sangat-sangat membantu para hakim, sangat-sangat membantu para masyarakat untuk menjawab pertanyaan bagaimana itu keadilan. Bahwa keadilan harus tetap ditegakkan, karena pada kenyataannya setiap kehidupan harus butuh apa itu keadilan. Keadilan bukan berarti sama, namun keadilan ialah menempatkan sesuatu sesuai porsinya, sesuai kebutuhannya. Oke, teman-teman, mungkin pembahasan dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, terdapat banyak kata-kata yang tidak berkenan, terdapat banyak penyampaian data yang tidak sesuai. Mohon dimaafkan karena pada dasarnya semua manusia adalah tempatnya salah, tapi perlu diingatkan juga bahwa dengan kesalahan itu jangan sampai membuat kita manusia lalai dengan terbiasa dengan kesalahan itu.
Apabila dari teman-teman ingin mengirimkan kritik dan saran, silahkan dibuka, silahkan terbuka. Kirimkan saja ke alamat email yang tertera di sini. Sekian dari saya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa di lain kesempatan, juga di lain waktu. Terima kasih.